Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wijayanti dari Akuntansi semester 7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Asyafiyah dengan NIM 23/2018-0057. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian mata kuliah riset dan seminar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Sari Mujiani SEMMMAK. Selanjutnya saya akan memaparkan penelitian yang saya akan lakukan dengan judul Pengaruh Teknologi Informasi, Pengalaman Auditor, dan Kemampuan Auditor sebagai Upaya Pendeteksian Kecurangan dalam Audit Investigasi Studi Kasus pada BPKP DKI Jakarta. Dengan latar belakang, seiring dengan berjalannya waktu, teknologi paling modern dan tercepat telah berkontribusi pada perkembangan dunia. Transformasi teknologi digital masih memiliki potensi besar dalam komputerisasi dan telah mendorong banyak ilmuwan untuk menggabungkan penemuan-penemuan baru dari yang paling rendah hingga yang paling zaman, seperti teknologi komputer. Terdapat 60% kasus yang ditangani oleh KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian adalah hasil dari investigasi oleh BPK yang meliputi seluruh Indonesia, terdiri dari 542 kabupaten kota, 34 provinsi, dan terdapat 86 kementerian lembaga di pemerintahan pusat. Dari data tersebut, sebelum menggunakan teknologi informasi dalam pengungkapan fraud harus membutuhkan waktu yang cukup lama dan terbatas. Sementara aparat penegak hukum ingin melakukan perhitungan kerugian negara dengan cepat. Sehingga saat ini, untuk penggunaan teknologi informasi, kendala data tersebut diatasi sehingga cakupan pemeriksaan investigasi dapat lebih cepat dan lebih luas. Salah satu contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia adalah kasus Jiwasraya di tahun 2020. PT Jiwasraya terjerat kasus korupsi yang kerugiannya mencapai belasan triliun rupiah. Bahkan, BPK menyebutkan bahwa kerugian dalam kasus ini merupakan kerugian terbesar bagi negara. Tidak hanya itu, Indonesia saat ini juga termasuk dari 10 negara di dunia yang rentan akan kejahatan dunia maya atau bisa kita sebut cybercrime. Berdasarkan laporan Financial Service Information Sharing and Analysis Center yang dirilis pada kuartal kedua pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-9. Untuk selanjutnya ada tren penindakan kasus korupsi tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, di mana penindakan kasus korupsi oleh institusi penegak hukum secara tren cenderung menurun sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Sedangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi trennya semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahun semakin lemah dari segi pengawasan. Di mana teknologi informasi hingga saat ini telah dimanfaatkan untuk melaksanakan audit investigatif yang berhubungan dengan pemeriksaan forensik dan analisis yang menggunakan teknik audit, investigasi dan pengumpulan data, serta informasi yang digunakan sebagai bukti baik dalam pengadilan sipil maupun kriminal untuk disajikan kepada pengambil keputusan. Teknologi audit sistem informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan sistem komputer, walaupun tidak seluruhnya dapat digunakan untuk melakukan audit. Tetapi tersedia sejumlah alat juga teknik yang dapat dengan cepat membantu untuk mencapai tujuan dari sebuah audit. Oleh karena itu, penelitian saya bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh teknologi informasi, pengalaman auditor, dan kemampuan auditor sebagai upaya pendeteksian kecurangan dalam audit investigasi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, di mana ada tinjauan teoritis dengan teori, agency teori, fraud triangle teori, dan fraud diamond teori, dan definisi ada akuntansi forensik, audit investigasi, dan teknologi informasi. Untuk rangka pemikiran ada audit investigasi sebagai variabel Y, teknologi informasi sebagai X1, pengalaman auditor sebagai X2, dan kemampuan auditor sebagai X3. Selanjutnya ada hipotesis, mana untuk teknologi informasi, penelitian yang dilakukan oleh Hunton 2001 dan Bradel 2004 menyimpulkan ketika keahlian SIA meningkat, akan terjadi peningkatan juga pada kinerja auditor dalam melakukan tugas yang berhubungan dengan SIA. Auditor yang memiliki keahlian SIA yang lebih tinggi seharusnya memiliki dasar pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyiapkan program audit dan penganggaran waktu yang efektif dalam lingkup SIA yang tinggi. Melihat cakupan yang lebih luas, Sofia 2013 mengatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi semakin dilihat oleh pemerintah serta aktivis dan masyarakat sipil sebagai alat penting untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas serta untuk mengidentifikasi dan mengurangi korupsi. Lebih lanjut, TIK juga dapat mendukung upaya kampanye dan membantu memobilisasi orang melawan korupsi. Berdasarkan dari beberapa paparan penelitian sebelumnya mengenai pengaruh sistem informasi terhadap pendeteksian kecurangan, hipotesis sementara yang saya ambil, teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pendeteksian kecurangan. Untuk selanjutnya ada kemampuan auditor, di mana auditor investigatif menggunakan 7 teknik dalam prosedur pelaksanaannya, yaitu memeriksa fisik, meminta konfirmasi,
verifikasi, memeriksa dokumen, review analitikal, meminta informasi lisan atau tertulis dari audit, menghitung kembali dan mengamati. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang auditor yang berkompeten dan melaksanakan prosedur audit yang sesuai, maka audit tersebut akan efektif dalam pembuktian kecurangan. Teori-teori yang dikemukakan di atas telah dibuktikan melalui penelitian empiris yang dilakukan oleh Zulaiha 2008 terhadap seluruh auditor investigatif di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat. Hasilnya memberikan indikasi bahwa kemampuan auditor investigatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Sehingga saya mengambil kasus kemampuan auditor investigatif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pendeteksian kecurangan. Untuk selanjutnya ada pengalaman auditor, di mana seorang auditor melaksanakan audit investigatif harus memiliki pengetahuan dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental menurut Tuan Kota 2010. Salah satu di antara kemampuan tersebut adalah mengenai kemampuan auditor dalam menggunakan sistem informasi atau kemampuan IT yang baik. Auditor harus memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai tentang sistem informasi komputer untuk merencanakan, mengarahkan, melakukan supervisi, dan mereview pekerjaan yang dilakukan untuk menerapkan prosedur audit, tergantung atas pendekatan audit yang digunakan. Untuk pengalaman audit, saya mengambil hipotesis pengalaman auditor investigatif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pendeteksian kecurangan. Untuk selanjutnya ada metode penelitian, di mana ada definisi operational variable untuk audit investigatif dengan indikator memeriksa dan mengumpulkan dan menilai cukupnya bukti yang relevan, membandingkan anggaran dengan realisasi, gambaran yang wajar, layak, dan pantasnya suatu data yang diperoleh secara global, data non-keuangan mengenal pola hubungan relationship partner, dan di mana setiap transaksi dapat dijadikan referensi, kecerdasan, di mana pertimbangan yang sehat dan pengalaman, selain itu memerlukan pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip investigasi, informasi yang merupakan nafas dan darahnya investigasi, pengamatan di mana informasi dan wawancara merupakan alat penting dalam melakukan audit investigasi, dan tekanan negatif kepada investigator, pengalaman dalam pengoperasian sistem informasi yang berarti. Untuk pengalaman auditor dengan indikator intensitas atau banyaknya tugas pemeriksaan dan pengalaman kerja. Dengan subindikator mampu mendeteksi kekeliruan atau kesalahan, mampu mengatasi permasalahan, mampu mendapatkan informasi relevan untuk mengambil keputusan, dan lama bekerja hingga banyak pengalaman pemeriksaan dan memahami entitas pemeriksaan. Untuk teknologi informasi, indikator yang digunakan adalah memahami sistem dalam bisnis dan sistem informasi yang akan digunakan oleh auditor, analisis risiko serta mengembangkan program audit atas identifikasi risiko yang ditemukan, melakukan kegiatan pengujian audit dan pelaporan terhadap temuan. Untuk kemampuan auditor, dengan indikator memahami karakteristik terjadinya kecurangan, memahami struktur pengendalian internal instansi, standar pengauditan mengenai pendeteksian fraud, dan metode dan prosedur yang tidak efektif, identifikasi atas penyebab faktor, kecurangan dan menyusun langkah, lingkungan pekerjaan audit dan memperkirakan bentuk kecurangan apa saja yang terjadi. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bertugas di perwakilan BPKP di Provinsi DKI Jakarta, dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor internal BPKP Provinsi DKI Jakarta yang pernah melakukan audit investigatif minimal 1 tahun. Metode penentuan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling agar memperoleh sampel yang representatif. Untuk metode analisis data, di sini ada 4, yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji kualitas, dan uji koefisien determinasi. Ya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.